Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimah Bangil. Kalau stunting bisa diselesaikan dengan makan bergizi gratis (MBG), tentulah kemiskinan sudah lenyap dari negeri ini. Hari ini negara sibuk membicarakan MBG, katanya demi menyelamatkan generasi dari stunting. Tapi di saat yang sama, ada jutaan kepala keluarga bangun tiap pagi dengan satu pertanyaan. Bisa kerja apa hari ini? Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan ada 3,59 juta lapangan kerja baru di tahun 2025. Tapi mirisnya masih ada 7,28 juta pengangguran di negeri ini. 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan entah kapan akan terwujud. Sementara itu, upah yang didapat tidak mampu mengejar biaya hidup yang terus merangkak naik. Pertanyaannya sederhana. Benarkah stunting karena anak kurang makan? Atau sebenarnya orang tua kehilangan kemampuan untuk hidup layak? Stunting sering direduksi sebagai masalah gizi semata, padahal kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks. Stunting berkaitan erat dengan kemiskinan struktural, penghasilan rendah, pekerjaan tidak menentu, akses kesehatan terbatas, bahkan orang tua hidup dalam stres kronis. Tentu ini semua sangat berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak. Artinya, stunting bukan lagi bicara tentang apa yang dimakan anak hari ini, tapi apakah orang tua memiliki akses kerja dan penghidupan yang layak. Pada titik ini, MBG hanya menyentuh gejala, tidak mampu menyelesaikan akar masalahnya. Kabar pengangkatan pegawai SPBG menjadi P3K disambut optimis bagi sejumlah pihak. Tapi publik juga bertanya, kenapa kepastian status cepat dibuka untuk program baru, sementara guru honorer, tenaga kesehatan yang telah puluhan tahun mengabdi untuk negeri ini, nasibnya masih juga belum jelas. Ini bukan soal membenturkan profesi, tapi soal ke arah mana kebijakan negeri ini berjalan. Apakah sebenarnya negara kita ini sedang menyelesaikan permasalahan mendasar atau hanya sekedar memenuhi janji politik saja? Kita tidak bisa memungkiri saat ini pendidikan carut marut, kesehatan makin mahal. Masalah stunting diselesaikan dengan MBG, sementara ketersediaan lapangan pekerja tidak memadai. Semua ini lahir dari satu akar masalah. Negara tidak menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat, melainkan hanya sebagai pengelola anggaran dan proyek kalangan elit. Lihat saja, anggaran MBG sebanyak 335 triliun satu tahun dan semua parpol memiliki dapur MBG. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nidhamul Islam menjelaskan, negara dalam Islam adalah ro'in, yaitu pengurus urusan rakyat. Negara memastikan terpenuhinya kesejahteraan tiap individu rakyat secara layak. Di dalam sistem kapitalisme yang diadopsi negeri ini, kesejahteraan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Data Oxfam menyebutkan 1% orang terkaya di negeri ini mampu menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional. Bagaimana dengan 99% lainnya? Yang mereka hanya bisa berbagi rempah-rempah saja. Dari sinilah stunting, ketimpangan pendidikan, dan krisis kesehatan bermula. Di dalam kitab Nidham al-Iqtisad fil Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan negara berkewajiban membuka akses kerja yang seluas-luasnya bagi setiap kepala keluarga, distribusi kekayaan yang adil, dan memastikan sumber daya alam yang itu adalah milik umum dikelola oleh negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Selama negara ini tidak mau menunaikan semua kewajiban tersebut, program apapun termasuk MBG hanya akan menjadi penyangga kegagalan sistem, bukan sebagai solusi hakiki. Dalam sejarah khilafah, biaya pendidikan dan kesehatan tidak diposisikan sebagai beban. Negara membiayai gaji guru dari Baitul Mal. Pendidikan gratis terbuka bagi semua jenjang. Rumah sakit Bimaristan menyediakan layanan kesehatan dan obat gratis. Negara memberikan jaminan kesehatan terbaik untuk rakyatnya. Negara tidak menunggu rakyatnya miskin dulu untuk memberikan bantuan, melainkan mencegah kemiskinan dengan membuka akses pekerjaan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat, dan juga mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Stunting seharusnya diselesaikan di hulu, bukan di hilir. Oleh karena itu, diskusi masalah MBG seharusnya tidak berhenti pada pro dan kontranya saja,
melainkan sistem apa sebenarnya sedang kita pertahankan hari ini? Sistem yang hanya berpihak pada kalangan elit saja, atau sistem yang memuliakan manusia dengan pengurusan yang terbaik? Masa depan negara tidak ditentukan oleh banyaknya program, melainkan benarnya cara negara dalam mengurus rakyatnya. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas, pengurusan terbaik itu ada di dalam sistem Islam dalam naungan khilafah. Bukankah itu seharusnya yang kita jadikan solusi hari ini?